Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta ibadah doa oasis yang setia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari semuanya. Setiap kali sebelum memuji, menyembah, dan menaikkan segala permohonan doa, marilah masing-masing kita semua dimanapun berada, mempersiapkan hati dengan rendah hati dan sehati kita senantiasa menaikkan puji syukur kepada Allah. Karena pertolongan kita datang dari Allah melalui Roh Kudus-Nya yang memungkinkan kita bersekutu di dalam ibadah doa oasis hari ini. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
dan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ibadah doa oasis pada hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Berserah bukan berarti menyerah, karena orang yang menyerah berarti orang tersebut tidak berbuat apa-apa dan kehilangan pengharapan. Sedangkan berserah kepada Tuhan berarti kita percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan sepenuhnya, sehingga kita tetap memiliki semangat juang dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ucapan-ucapan nubuat di dalam Mazmur 91 ini menyatakan keamanan seseorang yang berserah penuh kepada Allah.
Secara umum, Mazmur ini bisa menjadi penghiburan di tengah ketakutan. Di awal Mazmur ini diajarkan bahwa janji dan kebaikan Allah ditujukan kepada orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan, seperti yang dicatat dalam ayat 1 dan ayat 2. Berlindung pada Tuhan berarti memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, bukan sekedar tahu akan Tuhan, tetapi benar-benar dekat dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan juga berarti menyandarkan diri sepenuhnya pada Allah melalui doa. Doa yang lahir dari kelemahan, dari keterbatasan, dan dari ketidakberdayaan. Sebuah doa yang lahir dari iman, seperti yang dinyatakan dalam ayat 2 yang berkata, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Ketika situasi terjadi di luar kendali, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, melainkan memiliki sikap mental untuk tetap berjuang pantang menyerah. Orang yang berserah akan terus berjuang dengan sikap hati percaya akan keadilan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Orang yang berserah senantiasa sadar bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun tetap mampu melihat adanya penyertaan Allah. Orang yang berserah percaya bahwa hidup ini adalah anugerah, dan hanya oleh anugerahnya kita dimampukan untuk menjalani hidup yang penuh tantangan. Sikap hati seperti ini juga yang akan menghindarkan kita dari gaya hidup yang sembrono. Jika Tuhan menjaga hidup kita, maka sudah selayaknya kita mengerjakan bagian kita untuk berjuang dan tidak menyerah di tengah kesulitan, seperti pada masa pandemi COVID-19 ini. Semua upaya yang harus kita lakukan untuk menghindarkan diri dari terpapar virus ini juga harus kita lakukan. Seperti misalnya kita harus patuh untuk melakukan protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, istirahat dengan cukup, dan kita juga harus menghindari stres. Bagian kita adalah menjaga diri sebaik mungkin sambil mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan adanya rasa aman karena berserah. Amin.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika pandemi COVID-19 belum juga reda sampai saat ini, mungkin Anda bertanya di dalam hati, apakah ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini? Jawabannya ada. Tinggal di dalam firman-Nya adalah tempat teraman di dunia ini. Mazmur 91 adalah janji perlindungan yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mengucap syukur atas perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai hari ini. Tuhan Yesus, bersamamu kami dapat hidup aman di tengah dunia yang jahat ini. Seperti yang firman-Mu katakan, bahwa kami seperti domba yang berada di tengah serigala. Namun kami tidak perlu takut terhadap serigala-serigala yang buas tersebut. Mungkin saja mereka ada di sekeliling kami, menyeringai dan seolah ingin menerkam, tetapi kami tidak perlu takut, karena kami berada di dalam perlindungan-Mu, Sang Gembala yang agung. Kami bersyukur ya Tuhan atas semuanya itu, perlindungan-Mu yang nyata pada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari teduhkan dan arahkan hati kepada Tuhan. Berdoalah untuk memiliki sikap hati yang tetap bersandar, berserah, dan berharap hanya kepada Tuhan.
dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita hidup di dalam dunia yang tidak bebas dari segala bentuk bahaya. Selain kita bertanggung jawab menjaga kesehatan fisik tubuh jasmani kita, melalui pemazmur ini ada janji perlindungan Tuhan di tengah bahaya. Tuhan menjanjikan pertolongan saat kita menghadapi bahaya. Proteksi ilahi melalui pemeliharaan Allah di tengah berbagai situasi hidup ini seharusnya membuat stamina rohani kita tetap sehat dan terjaga. Allah melindungi kita dari rencana dan perbuatan jahat. Dengan caranya yang ajaib, Dia melepaskan kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Dia melepaskan kita dari jerat, dan Dia setia menaungi kita di bawah sayap-Nya yang perkasa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena perlindungan dan rahmat-Nya kepada kita. Tuhan Yesus, meskipun ada khawatir dan rasa takut di tengah pandemi yang terjadi saat ini, namun saat ini kami masih bisa mengucap syukur karena bersama-Mu kami tahu bahwa kami selalu ada pengharapan, dan oleh karena itulah kami tidak takluk pada rasa takut. Sebaliknya, kami ingin membawa pesan pengharapan ini, pesan pengharapan akan kehidupan di tengah pandemi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari semua kita teduhkan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Berdoalah dan setia untuk menjaga stamina tubuh jasmani dan rohani, dan senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mazmur pasal 91 ayat 7 dan ayat 8. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Adalah penting untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah. Kebenaran inilah yang membuat kita semua dapat tinggal tenang dan menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Bahkan ketika ribuan orang rebah meninggalkan jalan-jalan kebenaran, kita masih tetap mampu dengan iman untuk berdiri tegak. Semuanya ini semata-mata karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia memiliki rencana yang indah buat hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semuanya mari kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selama ini. Tuhan Yesus, bahwa sukacita dalam hidup yang kami jalani selama ini semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu, karena cinta-Mu kepada kami. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar dan rencana-rencana-Mu yang indah bagi kami, maka tidak ada alasan bagi kami untuk memberi respon yang negatif dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela berkorban di kayu salib demi kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari teduhkan dan arahkan hati kepada Tuhan. Dan berdoalah untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan
yang penuh cinta kasih kepada umat-Nya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib.
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Selama kita menjadikan Allah itu Tuhan dan perlindungan kita, maka segala sesuatu yang terjadi pada kita akan diarahkan Allah demi kebaikan kita. Allah menugaskan malaikatnya untuk mengawasi orang percaya yang berusaha untuk tinggal di hadapan Allah. Dan perlindungan ini mencakup seluruh hidup kita. Tidak ada batas selama kita hidup dalam naungan yang maha kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa agar dijauhkan dari segala malapetaka. Ya Allah Tuhan kami, sungguh kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu, bahwa ketika Engkau menugaskan para malaikat untuk mengawasi dengan teliti kehidupan kami, demi kepentingan keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari teduhkan dan arahkan hati kepada Tuhan. Berdoalah untuk senantiasa hidup benar di hadapan Allah, karena malaikatnya selalu mengawasi dan menjaga untuk keselamatan kita.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hidup dalam ketaatan sesuai kebenaran firman Tuhan adalah salah satu bukti bahwa hidup kita melekat di dalam Tuhan. Pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan yang dibangun melalui persekutuan dengan Tuhan setiap hari ini yang memampukan kita memahami akan kehendak-Nya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita percaya akan Allah yang selalu setia membimbing dan selalu ada jalan keluar dan keselamatan bagi setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari tingkatkan keinginan kita untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi atau saat teduh. Ya Tuhan, ajari kami memiliki hati yang melekat kepadamu. Ajar kami untuk selalu tunduk dan melakukan perintah-Mu. Ajar kami untuk selalu mencari kehendak-Mu di dalam kondisi dan situasi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari teduhkan dan arahkan hati kepada Tuhan. Berdoalah dan percayalah bahwa janji-janji berkat dari Tuhan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah nyata. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh betapa berbahagianya kita memiliki Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak hanya hadir di tengah-tengah kita, tetapi Allah juga mendengar dan mengabulkan permohonan doa-doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pribadi jemaat-jemaat-Mu, baik yang saat ini sedang terhubung dengan ibadah doa oasis, maupun untuk setiap jemaat-jemaat yang lainnya. Ketika kami menyadari betapa pentingnya bagi kami semuanya untuk memiliki relasi yang akrab dengan Engkau, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan memimpin tekad kami
untuk mengalami perjumpaan pribadi denganmu melalui doa-doa dan ibadah harian atau mezbah di dalam keluarga kami masing-masing. Tolong mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan semua itu secara konsisten, sehingga kami semakin hari semakin memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu, baik dalam aktivitas pekerjaannya, dalam usahanya, dan dalam studinya. Kiranya Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka, supaya mereka semua tetap memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah di tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teduhkan hati masing-masing, persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, dan doakan orang-orang yang ingin Anda doakan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, sebelum kita mengakhiri doa oasis pada hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk Kota Lipo Cikarang, untuk Kabupaten Bekasi, dan untuk negara Indonesia. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir bersama-sama secara online untuk memuji dan menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kesejahteraan dan keamanan Kota Lipo Cikarang,
untuk Kabupaten Bekasi, dan untuk negara Indonesia. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menaungi, dan khusus pada masa-masa pandemi saat ini, kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan untuk kebutuhan negeri ini, utamanya dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong mampukan mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Lindungilah ya Tuhan para orang tua usia lanjut yang rentan terinfeksi, juga mereka orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis. Tuhan kiranya melindungi dan memberi kekuatan imunitas pada tubuh mereka. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dan cinta-Mu kepada kami. Sungguh kami menerima semua ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.